Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi, ini masih terkait dengan e-ijazah ya Bapak Ibu. Penerbitan transkrip nilai pada ijazah ya. Nanti kita sertai spesifikasi kertas dan cara penulisan ya. Tahun ajaran 2024-2025. Jadi tahun ini ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa berdasarkan Permendikbudristek 58 ya tahun 2024 terkait ijazah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK sekarang menggunakan sistem digitalisasi ya, tidak lagi menggunakan belangko. Nah, kali ini kita coba untuk kupas terkait penerbitan transkrip nilainya. Itu Bapak Ibu. Sepertinya ini akan terpisah ya Bapak Ibu dari ijazah, sehingga ini bisa ditulis secara manual ya, begitu ya kalau saya simak dari pedoman pengelolaan ijazah. Kita lanjutkan Bapak Ibu, seperti apa nanti mekanisme penerbitan ijazah transkrip nilai ini. Untuk itu nanti disimak ya sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Terkait dengan penerbitan transkrip nilai ini dibahas di bab 3 ya, di dalam pengelolaan ijazah. Yang pertama yang kita akan sampaikan ini spesifikasi kertas ya Bapak Ibu. Nah, untuk kertas yang digunakan adalah A4 ya. Ini A4, ukuran kertasnya A4 atau F4 ya. Jadi boleh dipilih. Jadi A4 atau F4 ya. Kemudian ketebalan kertasnya ini minimalnya 80 gram ya. 80 gram minimal. Jadi berarti kalau begitu boleh lebih ya untuk transkrip ini. Nah, diupayakan sebisa mungkin sama antara kertas untuk ijazah dengan kertas untuk transkrip nilainya. Jadi ada 80 gram minimal. Warna kertasnya putih Bapak Ibu, jangan neko-neko ini ya, karena memang sudah disiapkan oleh sistem. Kemudian bahasa, nah ini untuk bahasa ditulis dalam bahasa Indonesia, dapat juga diterjemahkan ke bahasa asing jika diperlukan ya. Artinya mungkin di bawahnya ada bahasa asingnya, nah, boleh. Kemudian untuk format, nah ini sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi jangan merubah format, tetapi format yang digunakan nanti itu sudah ada ya, contoh ya di sistem, sehingga nanti melihat ke situ formatnya harus sama. Nah, ini untuk spesifikasi kertas ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ini untuk tampilan kertasnya, maaf, tampilan formatnya maaf ya. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada kop satuan pendidikan, jadi kop sekolah, kemudian transkrip nilai ada nomornya. Kemudian identitas siswa, mulai dari nama lengkap gitu ya, kemudian nisennya ya, kemudian dan seterusnya lah. Nah, di sini juga ada mata pelajaran, kemudian nilai. Nah, terkait nilai ini Bapak Ibu, untuk nilai ini setiap mata pelajaran pada transkrip nilai ditulis dengan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Oke. Jadi dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat lebih detailnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini tata cara penulisan ya. Untuk daftar mata pelajaran ini terdapat pada transkrip nilai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Apakah Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Kemudian untuk muatan informasi yang terdapat pada transkrip nilai diisi dengan muatan yang tertulis pada ijazah ya Bapak Ibu. Artinya data-data siswa yang ada itu di bagian kepalanya di sini ya. Nah, di sini itu harus sama dengan ijazah gitu ya, yang tertuang di ijazah. Kemudian penulisan nilai pada transkrip nilai ini berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Permendikbudristek nomor 21 ya, tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan ya, mulai dari anak usia dini, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perubahannya. Jadi Bapak Ibu,
untuk penentuan nilai ini mengacu kepada Permendikbudristek 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, ini sekarang nanti dibuka lagi deh. Kemudian yang terakhir ini nilai untuk setiap mata pelajaran ya pada transkrip nilai ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka. Contoh. Nah, ini Bapak Ibu contohnya kan 72,495 dibulatkan menjadi 72,50 ya, itu Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah permintaannya di sini atau juknisnya di sini pembulatan 2 angka, maka sebagai angka penentu adalah angka ketiga di belakang koma. Angka ketiga di belakang koma itu penentu apakah tetap ya atau dinaikkan, dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, itu dilihat yang angka ketiga di belakang koma. Jadi kalau 5 ke atas itu dibulatkan ke atas ya gitu. Kemudian kalau di bawah 5 4 3 2 1 itu tetap menggunakan 2 angka di belakang koma yang dipilih ya. Contoh begini, 72,95 karena ini angka 5 maka dibulatkan menjadi 72,50 ya, 49 ditambah 1 lah gitu ya. Jadi 50 jadi 5,0. Kemudian contoh yang kedua 85,754 karena angka ketiga ini adalah 4 di bawah 5 maka hanya ini tidak dipakai ya, tidak dibulatkan ke atas ya, tapi tetap hanya 2 digit yang diambil ya. Jadi 85,75 itu ya. Nah, itu Bapak Ibu lebih paham lah terkait dengan bagaimana pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Untuk setiap mata pelajaran termasuk di sini adalah nilai rata-rata ya, rata-rata di ijazah. Maaf, di transkrip nilai ya, gitu. Karena di sini kalau melihat dari format di sini ini memang tidak ada di sini tidak ada kolom jumlah, juga tidak ada kolom rata-rata ya kalau kita lihat nih. Nah, kalau tidak ada kolom jumlah dan kolom rata-rata, apakah boleh ditambahkan misalnya di sini kolom 2 kolom? Saya pikir tidak ada di juknis memang ya, untuk rata-rata dan jumlah nilai ya, tidak ada di juknis. Sehingga karena di sini ada perintah format sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka tidak ada tidak diperkenanan untuk dirubah kalau begitu ya. Pemahaman saya ini Bapak Ibu. Nanti silakan berkomentar Bapak Ibu di kolom komentar ya terkait jumlah dan jumlah dan rata-rata nilai ya. Karena di format ini ya, ini tidak ada, hanya memuat nilai-nilai semua mata pelajaran, tidak dijumlahkan keseluruhan, juga tidak dirata-ratakan. Itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan ya, informasi ini. Jadi itu sekilas terkait dengan transkrip nilai yang nanti Bapak Ibu buat ya pada saat nanti kelulusan ya tahun ini, baik kelas 6 kemudian SD ya, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA SMK. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.